Selamat mengikuti workshop penulisan feature bertema lokalitas ini. Semoga Ananda semua menjadi pribadi yang terampil dan sukses dengan ini, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Workshop penulisan feature bertema lokalitas untuk pelajar SMP dan MTS Kota Blitar tahun 2024 saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terus sepanjang masa ada Fullmetal Alchemist, ada Attack on Titan, ada Jojo Bizarre, Avenger, One Piece tentunya ya, Naruto. Padanan kakak ya nggak mesti ganteng, tapi mirip-mirip deh. Menawan boleh, apalagi? Kemudian si B suka masak. Dia menjadi the best di bidang memasak. Tapi nanti giliran nulis kamu ya, aku tinggal ikut. Itu namanya saling ketergantungan yang positif. Tapi untuk menulis, semua orang itu cuma memang ada orang-orang tertentu yang bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hendy Perdana Putra. Saya berasal dari SMP Negeri 5 Kota Blitar. Tadi sempat diterangkan tentang data. Pertanyaan saya yang pertama, apakah data bisa difungsikan untuk menarik pembaca, misalnya seperti dijadikan judul atau semacamnya? Apakah hal ini bisa diterapkan kepada feature? Pertanyaan saya yang kedua, tadi sempat diterangkan tentang studi literatur. Apakah studi literatur melalui YouTube maupun website masih bisa dijadikan acuan yang pasti? Mengingat zaman sekarang ini banyak sekali berita hoax yang beredar. Dan pertanyaan saya yang ketiga, ini juga berkaitan dengan pertanyaan saya yang kedua, bagaimana cara kita untuk memilah info yang didapati sehingga dalam feature yang kita buat itu hanya mengandung informasi yang valid dan tidak tercampur oleh hoax. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan namanya Mbak Alexandra. Nah, tadi dijelaskan tentang persiapan wawancara data dengan berikut ini. Nah, seumpamanya kita membuat janji dengan narasumber, tapi narasumber tersebut malah menolak janji kita. Bagaimanakah sikap kita untuk menanggapi narasumber yang menolak tersebut? Terima kasih. Didahului kita untuk menjadi penulis. Itu kepada Mbak Sinta aja ya, Oh ya. Bunda Sinta. Terima kasih, mungkin itu saja pertanyaan saya. Sama dengan Mbak Anggun tadi, terpana bukan cuma bagaimana kontennya ya, tapi gaya. Kali ini orang percaya diri. Bagaimana cara gaya bertanya. Jadi data itu mahal, tadi saya sebutkan ya. Dan kadang ketika kita menulis itu ada namanya, apalagi menulis feature itu polanya biasanya itu paling kuat itu deskripsi. Jadi kita tahu kan di dalam menulis itu ada 3 jenis genre penulisan yang paling kuat. Pertama narasi, yang kedua eksposisi, yang ketiga deskripsi. Pasti udah pernah belajar itu ya. Narasi itu biasanya dipakai kalau kita nulis cerpen, nulis fiksi, itu narasi. Polanya ada sendiri, kalau narasi ada alur, ada plot dan sebagainya. Kemudian ada eksposisi. Eksposisi itu kalau kita menulis artikel, opini. Itu polanya itu saat kita punya pendapat, terus cari penguat kesimpulan, itu polanya ya, eksposisi. Nah kalau feature jurnalistik itu deskripsi, menggambarkan. Nah dalam sebuah deskripsi itu ada 2 pola, namanya ekspositori sama impresionistis. Ekspositori itu
mendeskripsikan runtut. Aku masuk ke ruang aula, saya melihat ada Podcastnya isinya tentang dunia horor terus, boleh. Dari situlah nanti dari kesukaan kita nanti akan berkembang menjadi sesuatu yang lebih serius lagi. Tadinya hanya suka cerita horor, lama-lama kok asik ya cerita horor itu tadi seperti yang Kak Anggun ceritakan, akhirnya merembet jadi cerita sejarah, akhirnya jadi penulis picture, akhirnya jadi dari novelis penulis